limbah padat, limbah yang belum mungkin limbah padat dari dari wastewater treatment ya. Kalau kita mengolah limbah cair, ada lagi terhasil limbah padat yang namanya selat. Nah, jadi limbah padat yang berasal dari wastewater treatment itu limbah padat selat. Selat atau lumpur itu tergantung juga kepada karakteristiknya dan tujuan kita mau memanfaatkan atau tidak. Nah, kalau misalnya karakteristiknya masih banyak mengandung organik, bisa didigesting lagi. Didigesting dijadikan biogas atau bisa dikomposkan ya. Atau kalau dia masih lumpurnya itu banyak mengandung nutrisi, banyak mengandung substrat, bisa dijadikan bahan pakan ternak. Nah, atau bisa dijadikan sebagai kompos atau dijadikan sebagai pupuk dengan menambah unsur-unsur yang memenuhi syarat untuk pupuk ya. Nah, jadi sebenarnya limbah industri itu memang sudah tanggung jawab industri untuk mengolahnya ya. Cara pengolahannya sama dengan cair, organik ya diolah secara organik, anorganik diolah secara anorganik. Kalau anorganik misalnya yang anorganik, contohnya kalau misalnya dari pembakaran batu bara kan anorganik limbahnya, residu ya, residu dari pembakaran. Nah, itu biasanya disolidifikasi, kemudian dikapsulasi, baru ditanam di dalam landfill. Nah, itu. Nah, kemudian kalau limbah padat yang banyak mengandung organik bisa dikomposkan atau bisa dibakar. Karena organik mempunyai nilai bakar yang tinggi juga. Dibakar dia akan menghasilkan gas buang yang temperaturnya tinggi, dilewatkan air bersinggungan dengan gas bakar tersebut. Jadi air yang ada dalam pipa akan dihasilkan steam misalnya ya, steam. Jadi namanya waste head boiler ya, waste head boiler yang dari limbah ya, dari panasnya limbah itu dimanfaatkan. Jadi hierarki dari penggunaan limbah itu ya harus dimanfaatkan sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, kemudian salah satunya lagi yang bermasalah limbah padat adalah dari medical waste ya. Limbah padat dari medical waste banyak ya. Ada misalnya bekas jarum suntik, foto ronsen, dan sebagainya. Bahkan ada dari sayat potongan operasi. Kalau yang biologi ya kan dari daging potongan operasi ya, itu yang organik. Nah itu juga masih kacau untuk pengelolaannya. Rumah sakit itu harus menggunakan insenerator ya, insenerator untuk mendisposal atau mengolah secara terakhir ya limbahnya itu. Si Irfan Kurniawan siapa yang lewat-lewat itu, tolonglah jangan diganggu kalau kuliah ya. Bilang sama temannya kalau itu temannya atau itu kalau itu saudaranya atau apanya, biar tertib. Mengganggu bisa lewat dia. Iya Bu. Ya, oke. Nah, jadi limbah rumah sakit itu juga sangat dilema ya untuk pengelolaannya. Kadang berdasarkan pengalaman mereka mencampurkannya dengan limbah padat kota.
Nah, jadi mereka campurkan dengan limbah padat kota, maka diangkutlah ke landfill sana ya. Padahal limbah dari medical waste itu tergolong yang B3, kan yang B3. Karena itu B3 tidak boleh seharusnya masuk ke landfill. Jadi kalau B3 itu ada proses yang mensyaratkan untuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengelolaannya, mulai dari pengumpulannya, kemudian penyimpanannya, kemudian pengolahannya, kemudian disposalnya, pembuangan akhirnya. Ya. Nah, limbah padat yang bersifat B3 itu sangat banyak ya, bekas botol di laboratorium, dari institusi lah itu, atau dari laboratorium quality control dari industri atau dari perusahaan atau dari institusi, dari laboratorium Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ya, mereka punya laboratorium yang menganalisis sampel. Jadi ada banyak di sana bahan B3 ya. Nah, kemudian sangat susah untuk menghilangkan atau melupuskan atau mendisposal atau pembuangan akhir daripada bekas itu semua. Seperti pengalaman kita di kampus lah, di laboratorium, nggak tahu kita mau kemana dibawa ya, kita masukkan ke dalam gudang, ada situ gudang bahan kimia yang kadaluarsa kita, ada gudang bahan kimia yang bekas bahan kimia, karena sebenarnya tidak boleh disatukan dengan limbah padat kota. Jadi limbah padat yang bersifat B3 itu sangat banyak. Nah, yang B3 itu ada khusus pengelolaannya. Yang 2019 ini semua sudah ngambil mata kuliah teknologi hubungan industri ya. Sedang mengambil, Bu. Semester ini. Sedang mengambil. Dari Bu Maya sudah kasih pengelolaan limbah B3 ya? Ada kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Jadi enggak Ibu ulangi lagi lah itu kan. Ya. Bagaimana rumitnya untuk mengelola limbah B3 ya? Bagaimana peraturan yang ketat untuk dipatuhi dalam mengelola bahan B3 tersebut ya kan, bagaimana cara mengelolanya. Nah, jadi enggak Ibu singgung lagi lah, Ibu anggap sudah lah itu ya, sudah. Nah, berarti kita ke limbah industri, limbah padat dari wastewater treatment. Nah, wastewater treatment itu mengeluarkan selat, tadi Ibu bilang lumpur. Nah, konsistensi selat itu ada yang hanya 25%, ada bahkan 10% lumpurnya. Nah, itu mau diapain dalam bentuk yang sangat banyak jumlahnya. Karena airnya itu sudah dibuang melalui pengolahan air buangan ya, sudah terolah. Misalnya keluar daripada secondary treatment, kalau perlu ke tertiary treatment. Yang secondary treatment itu adalah lumpur keluar dari situ yang bersifat organik. Kemudian dari clarifier pertama dari pengolahan fisika ada juga lumpur yang bersifat anorganik. Jadi bagaimana cara mengelolanya atau mengolahnya. Nah, biasanya itu untuk tujuan pengolahan lebih lanjut itu biasanya harus dikurangkan airnya, nama prosesnya dewatering, pengurangan kadar airnya. Biasanya itu dialirkan dalam, kalau punya perusahaan itu punya lahan yang luas, dia mengalirkannya ke dalam di atas suatu permukaan yang berbentuk kolam kecil untuk diendapkan, dikurangkan airnya. Nah, kemudian lumpurnya itu nanti memisahkannya bisa pakai centrifuge atau bisa pakai filter press. Nah, kemudian katakanlah dapat
lah itu apa namanya lumpurnya ya, lumpur dengan kadar air yang sudah mungkin tinggal 25% kadar airnya, udah gampang mau ditransportasikan atau mau diolah ke dalam bentuk yang lain. Tergantung karakteristik dan tujuan kita. Apakah hanya untuk memenuhi baku mutu saja atau ada sesuatu yang tersimpan di dalam limbah tersebut yang masih bisa kita gunakan. Nah, kemudian setelah dikentalkan, diendapkan, disentripius. Kalau misalnya yang tidak bisa diendapkan, tidak bisa mengendap secara gravitalis, sentripius supaya terpisah antara padatan dengan airnya, kemudian padatannya disaring. Nah, disaring itu perlu dijemur, di drying ya, dijemur atau diangkat kadar air yang ada di situ. Kemudian kalau organik tadi banyak di komponennya bisa dibakar di insinerator. Pembakaran di insinerator itu akan membakar organik yang ada di dalam limbah tadi menjadi semua habis terbakar, volatil solid yang mudah menguap, mudah dibakar. Kemudian ada sisanya mineral. Nah, mineral itu kan paling 10%, kalaupun itu paling banyak, bahkan tidak ada 10% sisa atau residunya. Nah, itu yang harus dikelola, yang residunya itu dihukumkan ke B3. Nah, itu yang harus dikapsulasi atau disolidifikasi. Disolidifikasi itu dengan senyawa yang bisa merekat dia untuk meredam atau untuk melokalisasi si limbah pada debu tadi itu jangan kemana-mana, dicampurkan dengan semen misalnya atau bentonit sehingga terkurung di dalam itu, kemudian baru dikapsulkan, dibuat bentuk kapsul, baru ditanam ke landfill. Itu dia kalau dia yang termasuk B3 ya limbahnya. Nah, kalau misalnya industrinya industri logamnya, industri penghasil logam atau peleburan biji besi. Biji besi banyak juga kotorannya, banyak kotoran dan banyak juga di peleburan itu banyak di dalamnya besi bekas. Ya, karat-karatnya itu semua akan jadi limbah B3. Mau kemana? Buang ya, kemana dibuang. Nah, kalau misalnya itu sudah bercampur tanah, biasanya harus di landfill lah, landfilling ya, ditanam atau habis tadi ya, time-nya habis tadi. Izin Bu, tadi jaringan Ibu nge-lag gitu. Oh. Jadi apa tadi kita
apa tadi yang Ibu terakhir Ibu apa namanya limbah padat dari industri, dari tidak ada yang sama pengolahannya ya, masing-masing ya, masing-masing. Nah, kalau masih bisa direcycle, memang harus direcycle supaya jangan banyak yang di urusan yang akan ditransfer ke landfill ya, ke landfill atau ke pengurukan. Nah dibakar salah satunya, contohnya salah satunya dibakar. Setelah nilai bakarnya dimanfaatkan untuk waste heat boiler. Nah, debu atau sisanya itu baru disolidifikasi. Nah, debu yang terhasil dari pembakaran limbah padat itu sesuai karakteristiknya. Kalau misalnya silikanya banyak, bisa jadi, atau aluminiumnya dan besinya banyak, dia memenuhi syarat untuk bahan baku semen ya. Bukan bahan baku semen, pengganti semen. Misalnya PLS. PLS itu mempunyai sifat yang sangat mirip dengan semen karena dia itu hasil pembakaran. Kalau semen pun kan hasil kalsinasi dari kapur ya. Nah, kemudian ini juga dia hasil dari pembakaran yang terjadi secara alami ya. Nah, kemudian dia bisa apa namanya? Nah, PLS itu tadi, PLS itu mirip sekali dengan semen ya, semen kandungannya. Maka bisa digantikan, bisa dijadikan substitusi untuk penggunaan semen. Atau dengan dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk keperluan lain, seperti ada yang mengusulkan bottom S dari pembakaran bahan bakar batu bara di pembangkit tenaga listrik PLN punya, bottom S-nya banyak, debu yang jatuh di bawah tungku ya. Karena kalau dia bahan bakarnya batu bara, ada bottom S-nya, ada PLS-nya. PLS yang ikut bersama gas buang, sementara bottom S yang jatuh di tungku. Nah, dimanfaatkan untuk semen ya, bukan semen juga udah banyak buat untuk pembuatan genteng. Nah, genteng itu kita tahu semen ditambah dengan pasirnya. Untuk substitusi semen biasa dibuatnya dengan dari apa namanya, dari limbah padat, ada debu atau bottom S tadi. Nah, kita tahu bahwa bottom S berdasarkan karakteristik yang dilihat, kandungan silikanya sangat tinggi. Kemudian kandungan besi juga lumayan. Aluminium juga ya. Nah, jadi apanya Si aluminiumnya tinggi dan Fe-nya tinggi. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar ya. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, bisa dimanfaatkan untuk substitusi semen. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, substitusi semen itu tidak bisa kita kalau misalnya 20% penggunaan semennya, ya 20%-nya kita ambil dari PLS nggak bisa, atau bottom S. Hanya 20% paling banyak dari jumlah semen yang digunakan. Selain untuk membuat apa namanya, genteng, bisa juga dibuat untuk paving block, bisa juga untuk konkrit atau beton. Nah, bisa juga karena silikanya tinggi, bisa dibuat untuk absorben, malah silika gel dibuat ya, absorben untuk menyerap air misalnya, yang menyerap polutan ya. Jadi unit pengolahan, proses pengolahan limbah padat itu yang umumnya itu insinerator pembakaran, kemudian pengkomposannya, kemudian digestingnya, direbus menjadi sesuatu yang bisa diharapkan kalau kita buat prosesnya digestingnya itu anaerob, kita akan panen biogas ya.
Nah, limbah padat kota itu, limbah padat industri itu yang paling banyak adalah sisa-sisa dari hasil prosesnya. Kalau misalnya seperti apa? Seperti dari pertambangan ya, paling banyak dia limbah padatnya. Kalau yang lain-lainnya kan industri pada menerapkan produksi bersih. Produksi bersih itu ya mengecilkan volume limbah yang akan terbuang, jadi di-recycle ya. Nah, Cakra Aluminium tahu, pabrik Cakra Aluminium ada limbah padatnya itu di Tanjung Merawa ini akan ada limbah padat. Dia bisa merecovery lagi aluminium yang ada di dalam limbah cairnya ya, direkoverinya. Nah, kemudian industri kayu juga banyak limbah padatnya. Penggergajian kayu, serbuk kayu. Itu dimanfaatkan untuk apa? Bisa dihidrolisis menjadi biodiesel ya. Karena dia organik dari kayu itu. Tetapi yang paling yang paling cepat dia membusuk di dalam lokasi dan akan tumbuh jamur, media pertumbuhan jamur ya. Nah, kita bisa memanfaatkan dia sebagai media pertumbuhan jamur yang sesuai komposisi daripada tanah yang diinginkan oleh jamur. Karena sekarang ini ada orang buat beberapa pot jamur ya. Nah, bisa disemprot dan kapan kita mau panen. Limbah padat. Nah, Ibu rasa untuk limbah padat perkotaan juga ya limbah padat industri sudah banyak Ibu Ibu jelaskan ya apa saja dia, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya, untuk apa dimanfaatkan, kegunaannya, manfaatnya, dan prosesnya bagaimana. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya, kita mungkin adalah pertemuan selepas Lebaran ya. Moses sudah berapa kali pertemuan kita? Berapa? Bulan Februari 3, Bu. Di Maret ada 4, sekarang udah ada 3. Jadi ada 10. Sekitar 10, udah 10 pertemuan, Ibu. 10 pertemuan. Nah, kita belum ada tugas ya? Ada tugas belum? Belum, Bu. Belum ada tugas. Nah, jadi kita bicarakanlah tugas untuk setelah Lebaran berapa minggu lagi kuliah ya? Tanggal 8, Bu, kalau nggak salah, Bu. Tanggal 8 nampaknya ujian. Ya mulai tanggal 8. Mulai kuliah lagi tanggal 8. Kan banyak libur ini, tentunya mungkin ujiannya masa kuliah diperpanjang. Harusnya ada 4 minggu lagi kuliah ya kan? Ada 4 minggu lagi. Itu pun kalau 14 ya, kalau 16 harus ada 6 minggu lagi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan tugas-tugasnya apa ya? Oke? Oke, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu keluar ya.